Di keheningan malam yang pekat, ketika mata manusia terlelap dalam buaian mimpi, ada dua jenis manusia yang terjaga. Satu terjaga dengan lutut yang gemetar karena takut akan dosa, dan satu lagi terjaga dengan dada yang membusung karena bangga akan pahala. Siapakah di antara mereka yang sesungguhnya lebih dekat dengan pintu langit? Seringkali, apa yang tampak mulia di mata manusia hanyalah debu yang beterbangan di hadapan Sang Pencipta. Ada sebuah rahasia besar yang tersimpan di balik tirai takdir. Sebuah paradoks spiritual yang mengguncang logika ibadah kita. Bagaimana mungkin satu tetes air mata penyesalan dari seorang pendosa yang kotor ternyata memiliki bobot yang jauh lebih berat di mizan Allah dibandingkan ribuan rokaat sholat yang didirikan di atas pondasi kesombongan. Inilah kisah tentang hati yang pecah dan hati yang membatu. Sejarah Islam mencatat jejak-jejak para pencari Tuhan, bukan hanya dari lembaran kitab yang mereka hafal, melainkan dari gemuruh dada mereka saat merenungi dosa. Para tabi'in, generasi terbaik setelah sahabat, seringkali menangis hingga janggut mereka basah kuyup, bukan karena mereka kurang beramal, tetapi karena mereka takut amal itu hangus oleh api keangkuhan. Mari kita bayangkan seorang ahli ibadah. Sebut saja dia sang abid. Pakaiannya putih bersih tanpa noda. Harum semerbak minyak kasturi tercium dari langkahnya. Keningnya hitam bekas sujud yang panjang. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan berdiri, ruku, dan sujud. Namun, di sudut hatinya yang terdalam, tumbuh benih halus yang mematikan. Perasaan bahwa dirinya lebih suci daripada orang lain. Di sisi lain kota yang sama, ada seorang pendosa. Kita sebut dia si fasik. Tubuhnya mungkin berlumur dosa. Langkah kakinya sering tersesat ke tempat-tempat maksiat. Namun malam ini, ia terdampar di pojok jalan dengan jiwa yang remuk redam. Ia merasa dirinya adalah makhluk paling hina di muka bumi, tidak layak bahkan untuk sekadar menatap langit. Ia merasa Tuhan telah meninggalkannya. Dalam pandangan syariat, kemuliaan seseorang tidak diukur dari tampilan fisik atau banyaknya gerakan ritual semata. Inti dari segalanya adalah qalb atau hati. Para ulama sufi mengajarkan kita tentang inkhisarul qalb atau pecahnya hati. Sebuah kondisi di mana ego manusia hancur berkeping-keping di hadapan keagungan Allah, menyisakan hanya rasa butuh yang teramat sangat kepada Robnya. Sang ahli ibadah seringkali tergelincir tanpa ia sadari. Ia terjebak dalam ujub, rasa kagum terhadap diri sendiri. Ia memandang sholat malamnya sebagai prestasinya, bukan sebagai pertolongan Allah. Ia merasa telah memberi sesuatu kepada Tuhan, padahal ibadah yang dicampuri perasaan "aku lebih baik dari si pendosa itu" adalah racun yang membatalkan pahala secepat api memakan kayu bakar. Sementara itu, si pendosa berjalan dengan beban gunung di pundaknya. Dosa-dosa masa lalu menghantuinya seperti bayangan yang tak mau pergi. Rasa bersalah ini, rasa hina ini, meskipun menyakitkan, sesungguhnya adalah api penyucian. Saat ia merasa tidak punya siapa-siapa lagi selain Allah, saat itulah hijab atau penghalang antara dia dan Tuhannya mulai terkikis. Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama besar yang menyelami kedalaman hati, pernah menuliskan sebuah hikmah yang abadi dalam kitab Al-Hikam. Maksiat yang melahirkan rasa hina dan butuh kepada Allah lebih baik daripada taat yang melahirkan rasa mulia dan sombong. Kalimat ini
terdengar kontroversial bagi telinga awam, namun mengandung kebenaran hakiki. Ketaatan yang membuatmu merasa suci adalah jebakan setan yang paling halus, sedangkan dosa yang membuatmu merasa kotor dan menghancurkan egomu bisa menjadi pintu gerbang menuju rahmat Allah yang tak terbatas. Kembali pada kisah dua manusia tadi. Sang ahli ibadah menghabiskan sepertiga malam terakhirnya dengan lantunan ayat suci. Itu adalah perbuatan mulia. Namun, hatinya berbisik. Lihatlah orang-orang itu. Mereka tidur seperti bangkai, sementara aku berdiri menghadap Tuhan. Bisikan inilah yang mengubah cahaya ibadah menjadi asap hitam kesombongan. Ia lupa bahwa kemampuan dia untuk bangun malam, kemampuan dia untuk menggerakkan lidah berzikir, semata-mata adalah taufik dan hidayah dari Allah, bukan karena kehebatannya. Saat ia merasa itu adalah usahanya sendiri, ia telah melakukan syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam niat. Sementara sang pendosa di penghujung malam itu tersungkur di atas tanah. Ia tidak memiliki amal yang bisa dibanggakan. Ia tidak punya hafalan Quran yang banyak. Yang ia miliki hanyalah daftar dosa yang panjang dan rasa malu yang membakar dada. Ia merasa hancur. Ia merasa inhisar. Dalam hati kecilnya, ia merintih, "Duhai Tuhanku, jika bukan karena rahmat-Mu, siapa lagi yang akan mengasihani pendosa sepertiku? Aku tidak layak masuk surga-Mu, namun aku tidak kuat menahan siksa neraka-Mu." Rintihan ini tidak terdengar oleh telinga manusia, namun getarannya menembus 7 lapis langit. Dalam sebuah athar disebutkan bahwa Allah berfirman, "Aku berada di sisi mereka yang hancur hatinya karenaku." Allah tidak mengatakan dia berada di sisi mereka yang banyak sholatnya, atau di sisi mereka yang banyak puasanya dalam konteks ini. Tapi dia secara spesifik membersamai mereka yang hatinya pecah berkeping-keping karena penyesalan. Mari kita renungkan sebuah kisah masyhur dari zaman Bani Israel yang sering diceritakan oleh para ulama. Dikisahkan ada 2 orang bersaudara. Salah satunya adalah ahli ibadah yang tinggal di dataran tinggi, dan satunya lagi adalah pendosa yang tinggal di lembah kelam. Setiap kali sang ahli ibadah melihat saudaranya berbuat dosa, ia akan menghardiknya dengan keras. "Berhentilah, celakalah engkau." Namun si pendosa dengan suara lirih menjawab, "Biarkan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk menjadi pengawasku?" Hingga suatu hari, kesabaran sang ahli ibadah habis. Karena merasa dirinya suci dan orang itu kotor, keluarlah kalimat laknat dari mulutnya. "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Sebuah vonis yang mendahului takdir Tuhan. Sebuah kalimat yang lahir dari puncak kesombongan spiritual. Maka Allah mengumpulkan keduanya di hadapannya. Kepada sang ahli ibadah, Allah berfirman, "Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Apakah engkau mengetahui apa yang ada di tanganku? Atau engkau merasa mampu mengatur rahmatku?" Akhir kisahnya sungguh mengejutkan. Allah berfirman, "Aku telah mengampuni dia, si pendosa, dan aku hapuskan amalmu, si ahli ibadah." Sang pendosa masuk surga karena rahmat Allah dan penyesalannya, sedangkan sang ahli ibadah tergelincir ke neraka hanya karena satu kalimat sombong yang meremehkan luasnya ampunan Tuhan.
Kembali ke pendosa di zaman kita. Saat ia bersujud dalam debu, ia melepaskan atribut dunianya. Ia tidak lagi peduli pandangan manusia. Yang ia cari hanyalah pandangan Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu yang durhaka, datang mengetuk pintu-Mu. Jika Engkau usir aku, kemana lagi aku harus pergi? Air mata itu jatuh. Rasulullah SAW bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Tetesan air itu memadamkan kemurkaan Tuhan, lebih efektif daripada lautan air biasa. Sementara sang abid bersiap menuju masjid, ia merapikan jubahnya agar terlihat wibawa. Ia berharap orang-orang melihatnya sebagai orang saleh, mencium tangannya, dan memuji kehusyuannya. Niatnya telah bergeser dari mencari ridho Allah menjadi mencari ridho manusia dan kepuasan ego. Ia berjalan di muka bumi dengan perasaan aman, padahal rasa aman dari makar Allah adalah awal dari kehancuran. Ia lupa bahwa iblis dulunya adalah ahli ibadah di langit yang beribadah ribuan tahun, namun hancur seketika hanya karena satu sifat, sombong. Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Sang pendosa pun melangkah ke masjid yang sama. Langkahnya berat dan gemetar. Ia merasa malu bertemu dengan orang-orang saleh. Ia merasa debu di lantai masjid lebih mulia daripada dirinya. Hatinya terus beristighfar, memohon agar bumi tidak menelannya karena dosa-dosanya. Suara azan membelah langit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sebuah peringatan bahwa selain Allah, semuanya kecil. Dosamu kecil di hadapan ampunannya, dan amalmu juga kecil di hadapan nikmatnya. Tidak ada yang pantas disombongkan, dan tidak ada yang perlu diputus asakan. Saat air wudhu menyentuh wajah sang pendosa, ia berniat bukan hanya membersihkan wajah, tapi membersihkan dosa mata yang melihat yang haram, dosa mulut yang bicara kotor. Hatinya hadir sepenuhnya. Wudhunya adalah wudhu perpisahan dengan masa lalu yang kelam. Sang ahli ibadah juga berwudhu. Secara fikih, wudhunya sempurna. Air merata ke seluruh anggota tubuh. Namun hatinya lalai. Ia sibuk memperhatikan kesalahan wudhu orang di sebelahnya, menyiapkan teguran pedas, alih-alih merenungi dosa-dosa anggota tubuhnya sendiri. Mereka masuk ke dalam ruang utama. Si abid maju ke syaf terdepan, merasa itu adalah tempat yang memang haknya. Si pendosa mengambil tempat di pojok paling belakang, merasa tidak pantas berbaur dengan orang-orang suci. Jarak fisik mereka dekat, namun jarak hati mereka dengan Allah bisa jadi berbanding terbalik. Saat takbir diangkat, Allahu Akbar, sang ahli ibadah merasa ia telah menunaikan kewajiban. Sang pendosa merasa ia sedang menghadap hakim yang akan mengadilinya. Yang satu merasa telah lunas hutangnya. Yang satu merasa hutangnya tak akan pernah terbayar. Dalam sujud, kepala yang biasanya tegak, kini sejajar dengan telapak kaki. Ini adalah posisi paling hina secara fisik, namun paling tinggi secara spiritual.
Tapi ingatlah, Allah tidak melihat bentuk sujudmu. Allah melihat kerendahan hatimu saat bersujud. Doa sang pendosa dalam sujudnya adalah doa orang yang tenggelam. Selamatkan aku. Ia tidak meminta dunia. Ia tidak meminta pangkat. Ia hanya meminta agar Allah tidak berpaling darinya. Ketulusan inilah yang menggetarkan arsy. Sedangkan doa sang ahli ibadah seringkali berisi tuntutan. Seolah ia berkata, "Aku sudah sholat, maka engkau wajib memberiku surga. Aku sudah berzikir, maka engkau wajib memuliakanku." Ia berdagang dengan Tuhan, dan ia lupa bahwa Tuhan adalah pemilik modal sekaligus pembelinya. Para ulama salaf berkata, bisa jadi seseorang tidur semalaman, tapi bangun dengan keridhaan Allah karena hatinya pasrah. Dan bisa jadi seseorang sholat semalaman, tapi pagi hari ia dimurkai Allah karena hatinya congkak. Kualitas ibadah ditentukan oleh kebersihan wadahnya, yaitu hati. Usai sholat, sang pendosa keluar dengan perasaan ringan. Dosanya telah ia tumpahkan dalam sujud. Ia merasa kecil, namun ia merasa dipeluk oleh kasih sayang Allah. Ia bertekad untuk memperbaiki diri, detik demi detik. Inilah awal dari kewalian. Sang ahli ibadah keluar dengan membawa pulang kembali egonya. Ia merasa telah menambah tabungan pahalanya, tanpa menyadari tas karung pahalanya bolong, digerogoti ulat ria dan sum'ah. Ia kembali menjadi hakim bagi manusia lain. Hati yang penuh dengan diri sendiri tidak akan bisa diisi dengan cahaya Allah, seperti gelas yang sudah penuh air keruh. Sedangkan hati yang pecah, yang merasa kosong, yang merasa hina, adalah wadah yang siap menampung anggur ma'rifatullah. Kekosongan adalah syarat untuk pengisian. Kisah ini bukan untuk menghakimi para ahli ibadah, bukan pula untuk membenarkan perbuatan dosa. Kisah ini adalah cermin bagi kita semua. Seringkali kita merasa lebih baik hanya karena kita sudah hijrah, sudah berjilbab lebar, atau sudah sering ke masjid. Hati-hatilah. Jangan pernah memandang remeh pendosa yang terang-terangan. Bisa jadi malam nanti ia bertaubat dengan taubat nasuha yang membuat seluruh dosanya diampuni. Sementara kita tergelincir dalam dosa batin yang tidak kita sadari hingga akhir hayat. Akhir hidup seseorang adalah misteri. Kunci surga itu bergerigi. Salah satu geriginya adalah rasa takut. Gerigi lainnya adalah rasa harap. Dan gagangnya adalah ketawaduan. Tanpa kerendahan hati, pintu surga yang sempit itu tidak akan bisa kita masuki, meski kita membawa gunung amal. Maka marilah kita tutup renungan ini dengan doa para syalihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang melihat diri kami kecil, namun besar dalam pandangan-Mu. Jangan jadikan kami orang yang besar dalam pandangan diri sendiri, namun hina dalam pandangan-Mu. Lindungilah kami dari fitnah ibadah yang menipu. Anugerahkanlah kami hati yang pecah karena takut kepadamu. Hati yang lembut yang mudah menangis saat mengingat dosa-dosa kami. Karena air mata itu adalah saksi yang paling jujur. Ingatlah selalu, lebih baik menjadi pendosa yang merintih meminta ampunan di sepertiga malam, daripada menjadi ahli ibadah yang membanggakan amalnya di siang hari. Karena kesombongan adalah selendang Allah, siapa yang berani memakainya akan Dia hancurkan. Biarkan hatimu pecah, agar cahayanya bisa masuk. Biarkan egomu hancur,
agar dirinya bisa bertahta. Air mata di penghujung malam adalah permata yang dicari oleh para penghuni langit. Semoga Allah melembutkan hati kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Sampai jumpa di kisah hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.